Oke, bisa lihat screen saya ya? Bisa ya? Bisa jam 9. Oke, bisa ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, oke, baik. Ya, terlihat ya? Oke. Oke, Bapak Ibu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat selalu ya. Ya, waalaikumsalam. Ya, Bapak Ibu. Oke, sebentar ada yang masuk. Mohon maaf ya. Oke, selamat siang semuanya. Kita bertemu lagi di ACE Meetup ke-9. Mungkin ada beberapa yang belum pernah bergabung ya di acara ACE Meetup. ACE Meetup adalah acara bulanan yang kami adakan setiap akhir bulan ya. Acara ini diselenggarakan di setiap hari Sabtu. Jadi apabila Bapak Ibu bergabung di komunitas ACE, Bapak Ibu guru akan mendapatkan info-info terkini seputar Assembler Certified Educator dan juga Assembler Edu dan Assembler Studio Web. Dan di dalam komunitas ini kami memiliki banyak kegiatan juga. Di sini kita mengadakan ACE Challenge yang kita adakan tiap bulan, dan banyak juga guru-guru yang mengadakan webinar untuk sharing informasi. Dan di sini adalah dan di grup komunitas ACE adalah wadah bagi guru-guru yang ada di seluruh dunia untuk bergabung dan membagikan informasi dan juga ilmu yang baru bagi guru-guru lainnya. Oke, dan di komunitas Assembler Certified Educator ini kami memiliki sistem level Bapak Ibu. Jadi di komunitas Assembler Certified Educator ini kami memiliki 18 level, yaitu dari level 1 hingga 18, tapi kita memiliki 6 stage, 6 tahap. Yang pertama adalah Inventor 1 sampai 3, yang kedua adalah 4 sampai 6 yaitu Explorer, yang ketiga Wizard yaitu 7 sampai 9. Yang berikutnya Enlightener 10 hingga 12, kemudian ada Maven 13 hingga 15, dan yang terakhir adalah Trailblazer yaitu 16 hingga level 18. Dan untuk mencapai tiap level ini tentunya ada poin-poin yang harus dicapai ya Bapak Ibu. Jadi untuk poin yang misalnya untuk mencapai level 1 Bapak Ibu harus mengumpulkan poin sebanyak 100 poin. Dan di tiap level akan ada rewards-nya masing-masing, dan tentunya kalau sudah mencapai tahap level 9 dan juga 18 itu kami akan mengirimkan physical gift ya, physical rewards. Jadi ada hadiah yang secara fisik ya, karena yang lainnya memang hadiahnya berupa digital yaitu sertifikat dan berupa subscription plan dan lain-lain. Oke. Bagaimana sih cara untuk apa saja sih kegiatan di dalam Assembler Certified Educator ini, dan bagaimana caranya agar saya dapat menambahkan poin? Jadi untuk menambahkan poin di Assembler Certified Educator ini adalah dengan cara melakukan beberapa kegiatan atau task yang kami sudah cantumkan di website kami ya, di edu.assemblerworld.com/ACE task list. Dan di sini adalah dan di sini Bapak dan Ibu guru dapat memilih beberapa kegiatan yang nantinya dapat dilaporkan kepada kami. Jadi kegiatan-kegiatannya seperti membuat webinar, membuat tutorial, membuat RPP, membuat kegiatan di kelas yang berhubungan dengan Assembler, membuat pelajaran dan pelajaran yang kami fitur dan lain-lain. Dan semua kriteria ini memiliki poin yang berbeda. Dan apa saja sih rewards-nya? Jadi untuk setiap level ini rewards-nya memang berbeda Bapak Ibu. Jadi untuk level 1 ini ada Bapak dan Ibu guru dapat bergabung di grup private group di WhatsApp group ya, yang khusus untuk ACE community, dan kemudian mendapatkan profile badge digital badge. Jadi nanti Bapak dan Ibu guru apabila ingin fotonya kami hias dengan frame sesuai dengan stage-nya, nanti silakan saja kirimkan fotonya melalui form yang biasanya kami share di setiap pagi ya. Nanti ada linknya, nanti kemudian bisa di upload fotonya dan kemudian nanti kami proses, dan kemudian akan mendapatkan sertifikat digital yang nanti akan didapatkan setiap kali naik level. Dan bagaimana sih
bagaimana sih cara progress report itu bisa dilaporkan kepada kami ya. Jadi untuk progress report ini adalah di mana Bapak dan Ibu guru dapat melaporkan semua progres-progres yang sudah pernah dilakukan. Jadi misalnya Bapak dan Ibu guru menyelenggarakan kegiatan di kelas dengan murid-muridnya ya. Misalnya ada kegiatan membuat project dan projectnya nanti dipresentasikan oleh murid-muridnya nanti. Yang kami butuhkan mungkin lebih hanya dokumentasi ya Bapak Ibu. Jadi misalnya melakukan kegiatan apapun, kami butuh dokumentasi sebagai bukti bahwa kegiatan itu telah berlangsung. Jadi untuk di sini di halaman progress report bisa memasukkan deskripsi. Deskripsi itu sangat penting. Jadi apabila hanya attachment, saya akan bingung dan tidak tahu ini maksudnya apa. Walaupun jelas ada dokumentasinya, tapi saya kan butuh penjelasan, yaitu biasanya itu auto reject. Jadi biasanya langsung di reject. Nah maka dari itu saya harap di bagian notes itu dicantumkan apa kegiatannya dan juga tanggal berapa, dan juga misalnya dokumentasinya bukan foto, silahkan kirimkan link videonya, dan itu berlaku untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Dan kemudian apabila Bapak dan Ibu guru sudah mengumpulkan banyak points ya, jadi silahkan buka leaderboard. Leaderboard ini ada di ace.asblr.com ya, ada di ACE dashboard, dan pada leaderboard ini Bapak dan Ibu guru dapat melihat siapa saja yang ada di ranking teratas, dan juga bisa melihat saya sekarang ini ada di ranking berapa gitu, dan bisa lihat teman-teman yang lainnya, rekan-rekan lainnya berada di ranking berapa. Oke, mungkin di sini masih ada yang memegang ACE Guidebook yang PDF, silahkan di-delete saja karena sudah tidak valid ya Bapak Ibu. Jadi sekarang kita sudah tidak lagi menggunakan PDF yang dulu sempat kami bagikan, karena sekarang semua sudah di-update di website. Jadi semua sudah kami masukkan di edu.assemblerworld.com/ACE Guide. Silahkan kunjungi halaman ini untuk mempelajari lebih lanjut ya. Di sini ada penjelasan tentang semua reward, ada di sini ya. Penjelasan rewards, apa saja, task list, apa saja, dan lain-lain. Mohon maaf, saya approve ini dulu. Ya, selamat datang Bu Helen. Iya. Oke. Ya, Ace of the Month ya. Ace of the Month ini adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu. Jadi Ace of the Month ini adalah guru yang paling membuat banyak impact ya, yang membuat banyak dampak yang baik bagi komunitas. Dampak yang baik itu biasanya kami review ya, tentunya tim kami yang mereview dan kami yang melihat. Kami membaca semua kegiatan yang ada di grup, yang ada di komunitas yang ada di Facebook, semua kegiatan itu kami pasti review, dan kami pasti kenal dengan semua anggota yang ada di Assembler Certified Educator ini. Saya proof dulu. Ya, jadi untuk Ace of the Month di bulan Januari 2022 ini adalah Yasmin dari Syria. Sayang sekali bulan ini memang bukan dari Indonesia, tapi memang Yasmin ini belakangan ini memang sangat aktif sekali di komunitas, dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolahnya dan juga di Syria, dan beliau bantu banyak sekali untuk mensosialisasikan tentang Assembler di networknya seperti itu. Dan ya ini pertimbangan yang lumayan berat ya Bapak Ibu, karena di Indonesia pun ada banyak sekali guru yang sangat-sangat baik gitu. Jadi saya tadi memang kemarin ada beberapa kriteria guru yang ingin saya pilih gitu, tapi mungkin kali ini memang Yasmin, karena Yasmin memang ada banyak sekali impact atau dampak baik bagi Assembler dan juga komunitas yang ada di Syria. Jadi saya ingin berterima kasih kepada Yasmin. Dan Bapak Ibu guru mungkin dirahasiakan dulu ya sampai nanti malam. Ini masih rahasia soalnya Yasminnya belum tahu. Oke, Bapak dan Ibu guru, semoga ini memotivasi Bapak dan Ibu guru di sini. Insya Allah bulan depan ini ya Ace of the Month-nya dari Indonesia. Karena saya sudah melihat ada banyak sekali guru yang memberikan impact yang sangat baik dari komunitas ACE di Indonesia. Baik, nanti akan ada interview dengan Yasmin juga.
Nanti ada video introduction juga dari Yasmin. Nanti silahkan kunjungi blog.assemblerworld.com. Interviewnya akan kami lakukan minggu depan, jadi silahkan kunjungi blog kami. Dan saya akan memberikan beberapa sedikit recap tentang blog Assembler selama 1 bulan ke belakang ini. Jadi kami ada blog tentang apa saja yang sudah kami lakukan selama tahun 2021. Dan kemudian kami bekerja sama dengan Bank Indonesia, Bapak Ibu Guru. Jadi kami membuat aplikasi yang namanya AR Rupiah. Mungkin Bapak dan Ibu Guru bisa cari ya. Aplikasinya namanya AR Rupiah. Dan di sini ada banyak permainannya di dalamnya dan juga mengedukasi tentang sejarah mata uang di Indonesia. Dan di sini yang ditonjolkan adalah fitur augmented reality-nya. Jadi nanti Bapak Ibu Guru apabila mendownload aplikasi ini akan melihat seakan-akan kita berada di suatu tempat yang baru. Ini bukan virtual reality, tapi ini augmented reality. Jadi apabila Bapak dan Ibu Guru nanti menyalakan kameranya dan menaruh portal, ada portalnya, dan ketika masuk nanti akan masuk ke dunia yang lain. Seperti itu. Saya tidak mau spoiler, silahkan dicoba sendiri. Baik, berikutnya adalah 6 tips bagaimana caranya untuk membuat interactive lessons lebih baik di Assembler Studio Web. Ini bacaan yang lumayan menarik karena ini ada beberapa tips-tips yang cukup bisa diimplement di projectnya ya. Dan kemudian seperti yang Bapak Ibu ketahui, kami bulan ini launch interactivity. Alhamdulillah Bapak Ibu Guru cepat sekali ya belajar menguasai interactivity ini, fitur interactivity ini. Sudah banyak sekali project yang menggunakan fitur-fitur yang yang bulan ini kita launching, dan ya saya sangat bangga sekali dan terharu jadinya. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Mungkin apabila ingin membaca lebih lanjut tentang launching interactivity ini, silahkan blog kami. Dan di awal bulan Januari kami launching 3 ACE levels atau stages ya. Stagesnya yaitu yang Enlightener, Maven, dan Trailblazer. Dan kemudian ada interview dengan Pak Aang Suhendar sebagai ACE of the Month bulan Desember 2021. Dan kemudian ada tentang Colloid ya, kita ada mengupload lesson baru, dan kemudian ada 3 Assembler Studio Web features yang bisa membuat projectnya lebih hidup lagi. Oke, Bapak dan Ibu Guru, saya lanjut ke selanjutnya, yaitu tentang AR Science Fair World. Jadi ini mungkin saya secara singkat saja ya. Ini saya mungkin sedikit percepat karena ada banyak sekali yang ikut lomba, jadi saya mungkin agak sedikit dipercepat. Nanti di sini mungkin Vinka bisa bantu share PDF yang AR Science Fair World ya, yang kemarin bisa di-share di grup. Mungkin ada Bapak dan Ibu yang belum mendapatkan PDF-nya. Oh iya Bapak Ibu, nanti malam Joseph akan muncul lagi di ACE Meetup yang internasional. Jadi silahkan hadir kalau ingin bertemu dengan Joseph lagi ya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang AR Science Fair World. Jadi Bapak dan Ibu Guru, ini kami sedang berpartner dengan STPE Foundation dari Texas dan juga Microsoft. Kami bekerja sama untuk membuat Science Fair yang dilaksanakan atau yang sedang dijalankan oleh semua guru-guru dan sekolah-sekolah di seluruh dunia. Jadi bukan hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Dan Science Fair ini kita fokus pada STEM Bapak Ibu Guru. Jadi topik-topiknya juga yang harus berhubungan dengan STEM. Nanti ada 3 topik yang akan bisa jadi pembahasan atau yang bisa diimplement dalam proyeknya. Nanti akan saya jelaskan. Nah, untuk AR Science Fair World ini dapat dijalani bisa diikuti oleh SD, SMP dan SMA atau SMK ya Bapak Ibu. Jadi di dalam AR Science Fair ini ada peraturannya, yaitu setiap tim, yaitu murid-murid ya, timnya ini adalah berupa murid-murid yang nanti harus ditemani oleh 1 mentor, dan 1 mentor itu adalah seorang guru. Dan di sini murid-murid ini
akan membuat project dan tentu saja akan dimentor oleh guru, dan di sini fungsi dari mentor adalah orang yang dapat memvalidasi projectnya, apakah project ini secara topik atau secara materi sudah benar ya. Karena terkadang murid mungkin saja bisa membuat project tapi infonya tidak valid atau mungkin kurang tepat, tapi dengan adanya mentor topik juga akan valid, dan mentor ini adalah orang yang juga akan mengarahkan mereka untuk membantu membuat projectnya agar lebih baik lagi. Dan kalau menggunakan augmented reality sebagai cara mempresentasikannya akan mendapatkan extra point yang cukup besar ya untuk project AR Science Fair ini. Nah, kemudian ada 3 topik yang diangkat untuk AR Science Fair tahun ini, yaitu yang pertama adalah environmental sustainability, yang kedua tentang coding ya, digital literacy and inclusion, bagaimana coding ini bisa mencari solusi untuk berbagai permasalahan di lingkungan sekitar, dan yang ketiga future of smart cities, jadi bagaimana kendaraan-kendaraan listrik dapat membantu kita di masa-masa yang akan datang atau di masa sekarang. Jadi kita mengajak murid untuk mendesain kendaraan listrik. Oke, berikutnya yaitu bagaimana cara compete, bagaimana kita bisa mengikuti AR Science Fair ini. Yang pertama harus register ya. Register, kalau belum register tidak apa-apa, bisa langsung saja buka. Nanti ada websitenya di akhir slide ini. Nanti bisa register atau langsung saja. Menurut saya tidak perlu register ya Bapak Ibu. Menurut saya ini baiknya Bapak Ibu langsung saja cari murid-murid yang bisa diajak untuk bekerja sama ya. Mereka boleh berbeda kelas, misalnya ada yang dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu tidak apa-apa. Dan di sini wajib ada satu mentor untuk dalam satu kelompok. Dan kemudian nanti apabila sudah menemukan timnya, nanti silahkan memilih dari topik yang pertama, kedua, atau ketiga. Dan kemudian silahkan brainstorm dan kemudian mencari solusi dari masalah yang diangkat. Dan nanti silahkan buat projectnya untuk sebagai alat untuk mempresentasikan project AR Science Fair yang sedang dibuat, Science Project yang sedang dibuat ini. Dan apabila sudah selesai, nanti semua hasil riset, semua tulisan hipotesa, riset, solusi permasalahan, itu teks yang sudah pernah dibuat nanti bisa diregister di sini. Di dalam PDF ini sudah ada linknya Bapak Ibu, nanti mungkin bisa dilihat di linknya, nanti bisa langsung disubmit. Nah, timeline-nya adalah seperti ini Bapak Ibu. Jadi di bulan Januari kita membuka registration, kemudian bulan Februari riset, yaitu nanti bulan Februari sudah mulai membuat riset dengan murid-murid, dan juga kelompoknya sudah terbentuk, dan kemudian bulan Maret kami akan mengadakan beberapa AR workshops ya. Nanti saya akan mengajarkan bagaimana cara menggunakan Assembler Studio Web agar dapat membuat project yang keren. Dan kemudian di bulan April adalah deadline untuk submit AR project-nya. Semuanya harus disubmit di bulan April. Dan kemudian di bulan Mei nanti kami akan mengadakan acara virtual award show yang nanti akan di-host oleh Microsoft-nya sendiri. Dan untuk semua peserta yang mengikuti lomba ini tentunya akan mendapatkan sertifikat. Menang atau tidak menang akan mendapatkan sertifikat. Seperti itu. Oke, mungkin ini ada hadiahnya. Nanti mungkin bisa dilihat saja di PDF-nya ya Bapak Ibu guru. Setiap jenjang ada hadiahnya masing-masing, dan setiap topik ada hadiahnya masing-masing. Baik, silahkan kunjungi arsciencefair.com. Silahkan di screenshot ya Bapak Ibu. Oke, ini adalah momen yang kami tunggu-tunggu. Saya akan coba untuk menjelaskan secara singkat dan ringkas ya Bapak Ibu, karena seperti sebelum-sebelumnya kita pasti selalu lama di bagian ACE Challenge. Jadi waktunya mepet. Baik Bapak Ibu, untuk ACE Challenge di bulan Januari ini kami mengadakan challenge tentang my hometown atau kampung halaman aku ya. Baik, saya akan mulai mempresentasikan ini ya,
Contoh pertamanya itu dari Pak Umar. Nah, Pak Umar membuat sebuah project yang dimana di sini kalau saya bisa lihat ini ada beberapa scene, dan di scene ini di beberapa scene ini memperlihatkan ada beberapa tempat-tempat yang mungkin sering dikunjungi oleh Pak Umar ya di kampung halamannya. Ada di scene ini ada masjid, pasar, sekolah, dan di scene selanjutnya ada mall dan lain-lain. Oke, kemudian dari Bu Atik, Memories of My Hometown. Di sini kita bisa lihat Bu Atik bercerita bahwa Bu Atik sering menaiki ini ya, bull. Di bull itu apa? Bull bahasa Indonesianya itu kerbau. Kerbau di tepi sungai dan suka berenang di sungai di kampung halamannya. Dari Nganjuk ya, Bu Atik. Oke. Berikutnya adalah dari Idea, yaitu kampung halamanku. Di sini kita bisa lihat ditempatkan oleh bapak atau ibu ya. Ini dari bapak atau ibu Idea, ada beberapa pohon dan juga rumah. Mungkin ini adalah tampilan dari kampung halaman yang tempat kampung halamannya bapak atau ibu Idea. Kemudian dari Bu Rini Daraini, Bu Rini ini salah satu proyeknya dari Bu Rini ya, ini judulnya Sawah di Pedesaan. Ini ada ceritanya, jadi apabila kita tap kerbaunya, nanti kerbaunya akan bergerak, dan ini ceritanya adalah seorang petani yang bekerja keras di siang hari ya untuk di sawah, dan kemudian di akhir hari dia akan istirahat di saung seperti itu. Kemudian dari Bu Rini juga, ini ada cerita tentang bertemu teman masa kecil. Ini bercerita tentang Joko dan Dewi ya. Dan Joko dan Dewi sedang berkunjung ke rumahnya dan kemudian diajak makan di ruang tamu seperti itu. Nah, berikutnya ini ada dari Pak Purwanto. Dari Pak Purwanto ini bagus menurut saya, Bapak Ibu silahkan dibuka proyeknya, ada di kelas ya, ada di kelas yang ACE Challenge bulan Januari. Ini ada beberapa scene, dan ini apabila tombol startnya di play, nanti akan muncul seperti dialog, dan dialognya ini saling bergantian. Ada bapak, ibu, dan anak, dan mereka berencana untuk pulang kampung, dan nanti ketika mereka sedang di jalan, kita akan disuguhkan oleh beberapa gambar ya tentang kampung halamannya Pak Purwanto, dan hingga mereka bertiga sampai di kampung halamannya, nanti ada dialognya lagi. Silahkan dikunjungi, nih keren sekali. Oke, berikutnya dari Bu Ida. Bu Ida menggunakan video untuk mempresentasikan ada rekaman tentang pantai di kampung halamannya ya. Oke, kemudian dari Bu Sunaria, di sini ada beberapa scene menceritakan tentang Pulau Bunyu, Kalimantan Utara, dan di scene selanjutnya ada kilang minyak, ada beberapa kilang minyak. Mungkin di sini tempat ini ya, tempat penyimpanan kilang minyak di daerah kampung halamannya Bu Sunaria. Nah, kemudian ada dari Pak Iwan Sunaria. Pak Iwan Sunaria di sini menggunakan beberapa objek yang mencerminkan ada beberapa ada rumah, ada kapal, dan di sini nanti ada video yang apabila ditonton itu adalah tentang daerah dari Lampung ya, Lampung dari kampungnya Pak Iwan Sunaria. Dan kemudian dari Bu Yuni Marito, ini ada membuat project tentang kampung halamannya ya. Mungkin di sini lebih banyak menggunakan 2 dimensinya. Oke, kemudian ini dari Pak Baidowi, judulnya My Sweet Memory. Nah, ini juga menarik Bapak Ibu. Ini ada cerita tentang Pak Baidowi. Ceritanya tentang 3 masa ya. 3 masa itu maksudnya cerita ketika Pak Baidowi sedang masih SD, SMP ya, hingga SMA. Jadi silakan dicek, itu ada ceritanya dan ada visualnya juga, ada nanti 3D karakter utamanya tuh dari kecil hingga besar, hingga dewasa. Pak Robi, nah ini juga dari Pak Robi, silakan dikunjungi juga Bapak Ibu guru, ini menarik proyeknya ya, karena di sini kita bisa lihat ada mobil yang nanti akan berjalan di sini. Bapak Ibu guru mohon maaf, saya mau cek apabila ada yang oke. Ya, sebentar.
Oke, selanjutnya dari Pak Hamil Huda, ini adalah kampung halamannya Pak Hamil Huda ya. Ini Pak Hamil Huda menggunakan 3D Objects untuk menggambarkan seperti apa sih keadaan di kampung halamannya. Dan ini dari Pak Tri. Oh, saya ketukar berarti. Tadi Pak Baidowi sama Pak Tri saya ketukar, mohon maaf. Tapi ya, mohon maaf Pak Baidowi, saya ketukar sama Pak Tri. Ini yang saya maksud tadi ceritanya Pak Tri berarti. Iya. Iya Pak Baidowi, mohon maaf tadi ketukar. Tapi Pak Baidowi tadi ceritanya bagus sekali, silakan dicek ya Bapak Ibu. Ini tadi saya tuh sebenarnya cerita yang punya Pak Tri berarti. Jadi ini cerita punya Pak Tri. Ini Pak Tri juga, ini ya Pak Tri, ini itu puisi buatan Pak Tri ya? Ada suara Pak Tri bacakan puisi ya? Pak Tri ada? Iya Bu. Oh itu suara Pak Tri ya? Iya, rekam sendiri Bu. Oh rekam sendiri, wah keren Pak Tri, keren. Ya Bapak Ibu silakan dilihat ya proyeknya Pak Tri. Apabila Bapak Ibu penasaran ingin mendengarkan Pak Tri membacakan puisi, nanti silahkan buka proyeknya, keren sekali. Nah ini menceritakan tentang 3 masa. Beberapa masa ya, saya takut salah. Oke, ada Bu Fitri. Nah, Bu Fitri ini menceritakan tentang masa kecilnya di Jakarta. Jadi di sini ada beberapa scene. Yang pertama itu scene awalnya itu yaitu yang ada Monas dan nanti ada kembang apinya, dan di scene terakhir ini ada keadaan di sekolahnya Bu Fitri. Jadi di sini bukan hanya sekolah ya Bapak dan Ibu. Jadi di sekolah ini ada pemeran utamanya. Jadi pemeran utamanya ini bisa digerakkan. Jadi ada controller ya Bapak Ibu. Jadi pemeran utamanya ini bisa berjalan dari gerbang sekolah hingga masuk. Jadi di sini nanti apabila Bapak Ibu masuk ke project nanti bisa klik kanan kiri atas, kanan kiri maju mundur ya, dan ada belok, ada juga, nanti silakan dicoba saja Bapak Ibu. Ini karakternya ini karakter yang saya jalankan tadi, ini sedang jalan ke dalam sekolah. Oke, berikutnya dari Bu Rahma. Jadi kampung halaman ya, di sini Bu Rahma menggunakan 3D dan gambar. Dan kemudian ini dari Pak Andika menggambarkan kampung halaman. Apabila diklik ini tulisan klik di sini, nanti bapaknya akan keluar dari pintu rumah. Dan ya ini ceritanya sedang di saat senja ya. Nah ini kebetulan ada project juga dari Federica Maestra Fede menceritakan tentang kampung halamannya di Viareggio ya, di Italia. Beliau menggunakan video ya, menggunakan video untuk memperlihatkan project ini. Dari Pak Agung, nah ini juga dari Pak Agung ya, menceritakan tentang masa kecilnya Pak Agung di kampung halamannya di Magelang. Ada beberapa scene, silahkan dicek juga. Ini juga projectnya sangat keren ya Bapak Ibu, silahkan dicek. Nah ini dari Pak Edi. Nah Pak Edi, akhirnya Pak Edi ini ya bergabung. Terima kasih Pak Edi sudah submit project untuk Ace Challenge kali ini. Jadi di sini Pak Edi ingin menceritakan tentang rumah idaman ya. Bukan kampung halaman ya Pak ya, tapi rumah idaman. Nggak apa-apa Pak, karena mungkin saja ini bisa jadi gambaran kampung halaman. Oke. Berikutnya dari Bu Raden Ayu Aminah ya, ini my hometown. Nah di sini ini menurut saya menarik ya, karena di sini bukan hanya menaruh 3D object, tapi di sini ada banyak details yang perlu kita coba. Jadi di sini ada beberapa anotasi yang bisa diklik, dan nanti apabila kita pencet next, nanti karakter utamanya yang ada di sebelah kiri yang menggunakan hijab warna hitam akan berpindah ke kanan, dan seperti ada narasinya. Bapak Ibu silahkan dicoba, ini juga menurut saya menarik projectnya. Oke, sudah saatnya kita mengumumkan siapa saja pemenang kali ini ya. Saya sangat senang sekali melihat hasil-hasilnya, menarik sekali. Bapak Ibu guru sudah sepertinya sudah cukup menguasai fitur interaktif dari Assembler Studio Web. Jadi saya akan congratulate ya. Congratulate bahasa Indonesianya adalah memberi selamat kepada Bapak dan Ibu guru ya. Nah, oke, ini adalah pemenangnya.
Selamat Pak Purwanto, Pak Baidowi, Pak Robi, Bu Raden Ayu Amina, Bu Fitri, Pak Tri, dan Pak Agung. Silahkan di redeem ya hadiahnya, nanti silahkan laporkan ke progress report agar mendapatkan poin. Jadi cukup screenshot halaman ini saja. Selamat Bapak dan Ibu, semoga ini jadi inspirasi juga bagi Bapak dan Ibu guru lainnya. Silahkan dilihat proyeknya yang ada di classroom ya Bapak Ibu, agar dapat menjadi inspirasi bagi Bapak dan Ibu. Mohon maaf saya mendengar ada yang masuk. Gitu. Ya, selamat ya Bapak dan Ibu guru, semoga bisa selalu menjadi inspirasi bagi guru-guru yang lainnya, dan terima kasih sudah membuat proyek yang sangat keren. Oke, lanjut ke sesi berikutnya, yaitu silahkan buka ace.asblr.com untuk melaporkan progress report tadi. Baik. Nah, ini mungkin ada Bapak dan Ibu guru yang belum tahu, jadi kami memiliki Assembler Studio Web ya. Mungkin di sini ada yang taunya Assembler Studio, Assembler App atau Assembler Edu ya, yang di HP. Tapi kami memiliki super software yang ada bukan software, sebutannya. Ini browser-based Assembler ya, jadi Bapak dan Ibu guru tidak perlu lagi download apapun di laptop. Tidak perlu lagi install apapun, cukup buka studio.assemblerworld.com, ada di sebelah kanan bawah, studio.assemblerworld.com, mungkin bisa di screenshot ya. Jadi di studio.assemblerworld.com ini Bapak dan Ibu guru dapat mengakses Assembler Studio Web. Dan di Assembler Studio Web ini Bapak dan Ibu guru dapat membuat project dengan fitur interaktif yang sangat banyak ya, dan di sini mungkin lebih enak untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama karena di laptop ya Bapak dan Ibu guru, jadi bisa layarnya mungkin bisa lebih luas. Nah, kenapa kita harus menggunakan Assembler Studio Web Creator atau Assembler Studio Web? Yang pertama adalah sangat gampang untuk diakses. Jadi cukup membuka studio.assemblerworld.com di laptop atau komputer manapun, silahkan bisa diakses. Dan ini sangat ringan Bapak Ibu. Kami sudah coba di laptop yang speknya rendah pun ini masih bisa diakses ya. Sangat-sangat ringan untuk digunakan dan juga sangat mudah digunakan. Kami coba untuk sesuaikan user interface ya, atau tampilan dari halamannya untuk sebisa mungkin gampang dipahami oleh guru-guru. Dan yang kedua, more focused controls. Jadi setiap 3D yang ada di Assembler Studio Web, apapun yang kita taruh di Assembler Studio Web ini di project itu bisa dimodify. Dimodify dalam artian bisa digerakkan ke kanan, kiri, atas, bawah, bisa dipindahkan, di rotate, bisa diperbesar, perkecil, bisa diberi interactivity, bisa dijadikan trigger untuk membuka link ke website, dan lain-lain. Dan kemudian fresh user interfaces yang seperti yang saya jelaskan tadi ya, tampilan pada halamannya kami buat sesimpel mungkin agar tidak terlihat terlalu kompleks ya. Mungkin Bapak dan Ibu guru pernah mengalami membuka software yang terlihat sangat kompleks, sangat banyak tombol dan lain-lain. Nah, kami di sini mencoba untuk membuat agar sesimpel mungkin dan dapat dipahami dengan mudah. Dan yang terakhir adalah compatible with more devices. Jadi di Assembler Studio Web ini Bapak dan Ibu guru bisa buka tidak hanya di PC tapi bisa di laptop dan juga di iPad. Gitu. Oke, silahkan unduh silahkan buka studio.assemblerworld.com. Ya. Oke. Nah, Bapak dan Ibu guru mungkin ada yang belum tahu, jadi kami setiap bulan mengadakan acara sore-sore bikin AR, dan di acara sore-sore bikin AR ini kami mengadakan sesi live mengajarkan tentang cara ada banyak ya topik yang kita angkat di sore-sore bikin AR, dan kebetulan di bulan Januari sore-sore bikin AR-nya adalah tentang fitur interactivity. Jadi interactivity ini adalah fitur yang terbaru dan bagaimana sih cara menggunakan fitur-fitur dari interactivity ini. Dan kami live-nya bukan hanya di Instagram tapi di Facebook dan juga YouTube.
Kemudian dan ya ini kemarin saya compile ya, ini belum semuanya ya Bapak Ibu, saya tahu acaranya nggak hanya ini ada 30 poster, tapi pas saya lihat lebih dari 30 poster, banyak sekali kegiatannya. Mohon maaf mungkin ada poster yang belum saya masukkan ya. Jadi ya ini adalah kegiatan kami di bulan di bulan Januari ya, lebih dari 30 acara yang sudah dilakukan oleh guru-guru hebat di komunitas Assembler Certified Educator ini. Saya mewakili Assembler ya, dari tim Assembler. Kami ingin berterima kasih banyak kepada guru-guru hebat, guru-guru yang sangat hebat yang sudah membantu untuk menyebarkan ilmu dan juga membantu untuk membagikan ilmu ya kepada rekan-rekan atau networknya masing-masing. Dan kemudian kami juga ingin berterima kasih juga karena sudah banyak sekali waktu yang diberikan untuk melakukan pelatihan, webinar, dan bahkan tidak freeze ya? Kalau nggak salah benar Pak. Iya. Kalau nggak salah ya benar. Jaringan. Kalau nggak salah ya benar Pak Patri. Iya tenan Nek. Hanya ngomong apa ada Nek. Iya. Priwing. Saya lihat Bu Juliati lah jadi semangat. Sama. Senyumnya. Iya sebenarnya menyemangati. Aku masuk angin jadi sehat iki. Delok Bu Juliati. Waduh. Begadang terus kita Baan. Sampai serak, Bu. Udah kayak obat. Tadi malam tambah lagi jam 12:30. Iya saya tidur malah ya. Alah, dijak ngobrol malah hilang Nek. Ngantuk. Pak Agung pijat. Orang apa? Iya. Nek nyong irang napak ada penak iki. Iya Pak Agung. Oh iya selamat Pak Agung, Pak Tri dan semuanya. Iya selamat tuh untuk the winnernya. Selamat. Keren pokoknya. Wah, Yasmin nanti mau Senyumnya Pak Agung mengalihkan dunia. Saya baru buat rumah jadi pagarnya doang baru. Besok Mau buat rumah idaman. bulan depan jadi Bu. Tuh. Kasih challenge Amin, lagi jadi 10. Tapi tadi udah ini Pak, udah nyebar virus di sekolah tadi. mantap Bu Juli. Virus positif kan Bu? Iya. Virus Daripada virus COVID ceritanya bagus virus AC kan. Assembler kan. Wah, Bu Ellen promosi kaosnya. lagi buka 2 layar, kuisi sama Assembler. Enggak, Bu Ellen kuisnya itu. Apa Pak? Durian Medan. Iya, durian Medan lah. Nah, kita nanti pergi ke Medan saja Pak. Ternyata pembelajaran Dian berlanjut ya Pak ya. Priwing. Pak Agung langsung ambil alih Pak Agung. Langsung webinar ya. Webinar ya. Langsung. Benar. Jangan biarkan kosong Pak Agung. Pokoknya ada waktu langsung. Iya, go ahead. Tadi pagi Pak Toha, oke langsung. Saya hari-hari ngintip link di grup. Ada link, go ahead. Orang lagi bikin tahu bakso.
Linknya kadang rahasia. Ya itu, kadang-kadang foto Linknya itu udah aja sebenarnya. udah ada aja kirim screenshotnya. Mana linknya gitu. Ambil lagi lah Bu Surya. Iya Aku- Pak, lagi di jalan nih Pak. Dari hari ini Ismul istirahat. Oh, keluar daerah? Ngadiri AC gitu, ora istirahat. Refreshing kan Pak? Ya nggak apa-apa. Nah ini Mas, Bu Surya ini dia mau kita. refreshing Pak. Mau balik kampung dulu atau mau ke kota? Pindah kota Bu. Keluar kota atau ke dalam kotanya Bu Surya? Iya Bu, mau pertemuan luring. Iya luring Luring ya. besok. Heeh. Karena ada mau masuk PJJ kita nih semua. Mau masuk Iya. 100%. Hari Senin untuk Kebumen hari Senin. Nah, Mulai Senin besok. pokoknya linknya dikirim-kirim Pak Sarip. Pulang nanti jam 3, jam 4. Jam 11 Pak. Langsung japri orangnya aja. PMP. Kalau udah 100% mana ada lagi jam 11. Cuma 4. Di rumah. Udah selesai nih acara. Belum. Ini Selamat Pak Pur. Yang isi the winnernya aja. Oh ya selamat Pak Pur, selamat. Selamat Patrick. Oh, terima kasih. Menang ya? Pak Agung, Pak Bay, Selamat Pak Pur. Kak Terima kasih Pak Rodi. Edi. Selamat Pak Tri. Pak Tri juga. Link proyeknya dikirim ke grup Pak Pur, Pak Bay, Pak Agung. Kita bisa lihat. Ingat kampung tapi di Medan, Mbak. Pak Pur. Patri juga. Ya nanti saya kirim. Sebenarnya Bu. saya tuh ingat kampung tapi kok ingatnya di Medan gitu. Itu tuh Pak Dika yang masuk. Bapak Ibu, mohon maaf saya ini koneksinya bermasalah tadi tiba-tiba mati. Saya baru sadar. Mohon maaf. Bapak Ibu tadi saya sampai mana ya Bapak Ibu? Ini Apanya Bu? terakhir itu di mana ya? Saya presentasinya sampai mana ya tadi? Terakhir itu Tadi Sampai yang semua flyer itu Bu, flyer Bu. yang kumpulan Oh, iya, flyer iya. buat Januari. Akan dua studio Mbak. Oke. Oke, saya lanjut lagi. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Saya coba ini share screen lagi. Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Oke, oke. Jadi ya Bapak dan Ibu Guru silahkan mendaftarkan webinarnya atau acaranya di Airtable yang kami bagikan setiap pagi ya, yang dibagikan tiap pagi oleh Mbak Vinka. Jadi apabila akan ada acara silahkan di-upload posternya ke Airtable. Nanti akan kami masukkan semuanya di X Meetup berikutnya ya. Jadi ya mungkin saya tadi terpotong ya Bapak Ibu, mungkin ini saya ucapkan lagi terima kasih banyak bagi Bapak dan Ibu Guru yang sudah meluangkan waktu ya dan memberi dampak positif bagi networknya untuk membantu mensosialisasikan tentang ilmu yang bisa didapatkan menggunakan Assembler Edu maupun Assembler Studio Web. Saya perwakilan dari Assembler, kami ingin berterima kasih sekali ya karena Bapak dan Ibu Guru ini bukan hanya melakukan webinar, tapi di luar webinar itu ada tugasnya gitu. Jadi ini yang membuat kami tuh kaget ya. Sebenarnya kami kaget ternyata memang ditanggapi sangat serius oleh Bapak dan Ibu Guru ini, bukan hanya webinar saja, tapi memang ada kegiatannya gitu. Jadi memang webinar ini tuh memang agar ada hasilnya gitu. Hasilnya ini adalah agar mereka memang memahami apa yang sudah dipresentasikan sama webinar, dan apa yang dipresentasikan itu ada tugasnya, dan itu yang saya sangat-sangat kagum sekali ya. Semua ini ternyata komunitas ini tuh sangat kompak begitu Bapak Ibu Guru. Jadi saya berterima kasih banyak sekali untuk Bapak dan Ibu Guru ya. Jadi ya silahkan didaftarkan Bapak Ibu Guru apabila ada yang ingin melaksanakan webinar di bulan depan. Dan kemudian ini saya ada ini pengenalan ERSF ya Bapak dan Ibu Guru, ini yang kemarin kita lakukan di hari Rabu. Ini kita berfoto bersama Joseph dari Texas dan Lionel juga ya. Beliau adalah growth strategisnya dari Disney Bapak Ibu Guru. Mungkin ada yang suka menonton kartun Disney ya, dia adalah salah satu tim dari Disney.
yang kebetulan akan membantu kita untuk dapat melaksanakan kegiatan lomba ARSF ini agar lebih sukses lagi. Oke, nah berikutnya ini adalah acara pengenalan komunitas ACE. Jadi ini adalah acara yang kami lakukan setiap pertengahan bulan, dan ini baru dimulai di bulan Januari. Jadi apabila Bapak dan Ibu guru ingin bergabung di acara bulan depan pengenalan komunitas ACE, silakan bergabung. Ini adalah acara yang sebenarnya ditargetkan untuk ACE atau anggota yang baru bergabung ya, atau yang akan bergabung, silakan diajak saja rekan-rekannya untuk dapat pemahaman tentang pengenalan komunitas ACE. Seperti itu. Oke, Bapak dan Ibu guru, mari kita lanjut ke sesi tanya jawab. Mungkin ini tidak akan lama karena tadi saya sempat disconnected ya Bapak dan Ibu guru, mohon maaf sekali. Silahkan bertanya apabila ada yang memiliki pertanyaan, boleh ditanyakan. Ada sedikit wanita. Ya Pak Edi, silakan Pak Edi. Gini Bu, masalah sertifikat. Iya Pak. Rencana kan kami di Medan mau mengadakan pelatihan. Iya. Dan Edu. Dan kalau bisa Bu, sertifikatnya tuh ditandatangani oleh pimpinan pusat. Kami selaku trainer hanya trainer aja Bu. Jadi itu baru diakui jamnya 12 jam oleh dinas pendidikan untuk naik pangkat. Ditandatangani oleh pimpinan pusat, ditempel oleh asli pusat. Bukan kita selaku trainer itu yang menandatangani situ, tapi kita selaku trainer mendatangani ya di jam mengajarnya itu. Itu aja Bu Anita, kalau bisa ya itulah di sertifikat kosong udah tanda tangani pihak pusat. Oke, terima kasih Pak Edi. Terima kasih pertanyaannya. Jadi mungkin ini saya klarifikasi sekarang ya. Jadi memang ada banyak sekali request ya yang serupa Pak Edi. Jadi memang dari tahun lalu memang juga banyak sekali guru yang ingin sekali ada tanda tangan atau cap dari assembler pusatnya gitu ya. Cuman ini sudah saya konsultasikan ya ke pihak legal ya, bahkan ke pihak hukum gitu. Ini ternyata tidak boleh Pak. Dan ini bisa saja ya kita tanda tangan, cap gitu, tapi secara hukum itu tidak boleh. Dan itu tentu saja kalau sudah urusan hukum kami tidak bisa lakukan itu Pak. Kami juga menyayangkan sekali ini tidak bisa dilakukan ya. Padahal Bapak dan Ibu guru ini memang banyak sekali gitu kegiatan yang sudah dilakukan gitu ya. Tapi kalau setelah kami konsultasikan dengan tim hukum kami ya, ini tuh sertifikat ini hanya boleh dirilis apabila tim kami yang melakukan webinarnya. Trainernya dari tim kami, begitu Pak Edi. Jadi kalau misalnya dari pihak ketiga gitu ya, pihak yang bukan dari tim inti assembler itu mungkin secara hukum tidak bisa dirilis oleh kami gitu Pak Edi, mohon maaf sekali. Oke, semoga itu menjawab ya Pak Edi ya. Saya Mbak Anita. Iya Pak Baidowi, silahkan Pak Baidowi. Oke, ini terkait dengan ARS global ya Mbak Anita. Iya. Ini saya untuk panduannya kan langsung saya share ke anak murid gitu ya kan. Alhamdulillah pokoknya saya bentuk itu, saya ngajar 4 kelas, setiap kelas paling tidak satu tim gitu ya. Sudah terbentuk 4 tim. Dan saya sendiri juga belum baca seluruhnya panduannya, tapi anak-anak lebih tahu. Kemudian saya berbekal dari dari Mbak Anita dulu kan katanya satu tim itu 4 atau 5 anak itu Mbak? Iya, 4 atau sampai 5 orang. Boleh ya sampai 5 ya. Jadi boleh, 6 termasuk mentornya boleh. Jadi. Iya, boleh Pak, boleh. Soalnya anak murid itu tanya ke saya, Pak itu kok di petunjuknya kok cuma 3 anggota timnya gitu ya. Itu gimana Mbak? Yang benar gimana? Iya. Jadi sebenarnya kemarin setelah saya konsultasikan ke pihak Josephnya, katanya sebenarnya tidak apa-apa ada sampai 5 orang tuh deh, cuman hanya takutnya saja kalau kelompoknya ada 5 orang, takutnya tidak maksimal gitu. Biasanya kan semakin banyak orang semakin tidak efektif gitu ya tugasnya Pak Baidowi. Jadi biasanya kalau hanya 3 itu 3-3-nya itu yang ini ditugaskan ini gitu. Kemarin tuh Joseph tuh bilangnya takutnya yang sisa-sisanya ini nggak kerja gitu. Terus saya bilang ya udah maksimal 5 kayaknya gitu. Terus katanya oke, 5 boleh kata itu. Jadi tidak apa-apa Pak, 5. Ya. Karena saya bentuk satu timnya itu 4 anak, 5 termasuk saya gitu ya. Mentornya saya. Betul Pak. Sama-sama Pak Baidowi, terima-sama. Saya Bu Anita. Iya Bu, silakan Bu.
Iya, yang pertama tadi berkaitan dengan yang ditanya Pak Edi tentang sertifikat. Jadi kalau kita menyelenggarakan atas nama IGI, boleh kan IGI yang menandatangani sertifikat itu, kita yang menyelenggarakan, begitu ya Mbak ya? Iya, boleh Ibu, boleh masukkan logo kita juga, Bu. Ya. Terus yang kedua Mbak, ini tentang poin sih. Sebenarnya poin untuk menyelenggarakan sebagai speaker dan kita penyelenggara workshop atau webinar itu berapa sih? 50 atau 60 begitu ya? Oke, sudah bukan 50 lagi Bu, sekarang 60. 60, iya. Terus kan kemarin yang kami selenggarakan itu kan 2 hari workshop itu, 2 hari dia tiap harinya itu 2 jam, 2 jam setengah malah full gitu kan. Nah kemarin itu saya laporkan satu form gitu, satu kali laporan tetapi 2 kegiatan begitu Mbak. Oh, oke. Nah itu diberi poin 60. Jadi yang sebenarnya seperti apa gitu. Di situ materinya semua ada saya sertakan. Oke. Itu diberi 60 itu karena 2 hari Bu. Jadi itu Ibu speaker satu-satunya speaker atau ada speaker lainnya Bu? Satu-satunya speaker. Oh, oke, harusnya 2, harusnya ini sih 120. Baik Bu, nanti bisa dibantu ya Bu ya, kami revisi lagi progress reportnya. Iya, sebenarnya sudah saya tanya juga di email ke Mbak Vinka. Oh gitu? Oke. Oke, nanti bisa di follow up sama Vinka. Iya, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu, terima kasih Bu Linda. Iya. Baik. Oke. Saya mungkin sambil menjawab pertanyaannya dari Bu Rahmanelis ya. Apabila seminarnya luring, apakah dilaporkan juga flyernya Mbak? Kalau luring biasanya tidak ada flyer ya. Jadi mungkin kalau tidak laporkan juga nggak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak usah ada flyernya. Oke. Kalau dari Bu Fitri, kalau minimal jumlah anak dalam tim berapa? Boleh 1 atau minimal 2? Dalam satu tim minimal ada biasanya kalau misalnya ini tuh 2 sih Bu. Jadi kalau 1 saya kayaknya harus minimal 2 karena ini lomba kelompok. Jadi minimal 2 maksimal 5. Maksimal 5. Tidak termasuk mentornya. Berarti kalau sama mentor jadi total 6. Gitu. Baik, apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya lanjut ke sesi door prize ini. Oh ya, Pak Edi. Kalau kita menyelenggarakan diklat, apa bisa membuat stempel? Maksudnya stempel apa, Pak? Stempel dari mana, Pak? Stempel Assember Edu lah, Bu. Stempel Assember Edu kayaknya tidak Pak. Jadi yang mungkin bisa ditempelkan hanya logo kami Pak. Logo kami biasanya kan kalau misalnya ada misalnya dari IGI, Assembler, dari misalnya Canva. Jadi logo-logonya mungkin bisa Pak di atas misalnya. Ini gini Bu Anita. Ya. Saya kan tidak melalui IGI. Saya langsung menyelenggarakan diklat. Jadi gimana stempelnya itu kan biar diakui guru-guru ini biar dapat kredit dari situ. Iya Pak. Cuman saya ini sebenarnya saya juga gimana ya? Ini secara hukum kami tidak bisa Pak. Wizard itu dibikin stempel. Wizard ya. Aduh. Saya harus tanyakan ke bagian legal sih Pak ya. Kalau yang untuk seperti ini saya belum bisa menjawab Pak Edi. Harus Pak. Rencana Jaya tanggal 16 ini saya buat Bu diklatnya. Iya Pak. Nanti saya tanyakan dulu ya Pak ya ke bagian legal ya Pak ya. Iya. Itu yang saya pertimbangkan saya ngadain ini apa Bu semua Bu diklat sama seminar itu stempelnya itu Bu. Iya. Apa bisa logo Wizard itu saya buat tempel? Oke. Nanti saya tanyakan ya Pak ya. Saya tanyakan dulu Pak. Tapi kalau logo Assembler Edunya ditempel di sertifikat boleh, cuman yang kalau stempel yang ini ya Pak, yang cap gitu ya Pak? Iya. Oh cap, iya nanti saya tanyakan ya Pak ya, takut salah jawab. Takut salah. Iya. Oke Bapak Edi terima kasih. Satu lagi Mbak. Iya. Begini,
kalau sertifikat itu dikeluarkan tapi jenjangnya hanya sebatas kelompok kerja guru KKG, itu kan ada stempelnya juga dari KKG-nya. Jadi yang menandatangannya itu nanti ketua KKG dan stempel KKG, karena kegiatan seperti ini kan bisa juga kita tularkan untuk komunitas kita, kelompok kerja guru ya. Iya. Itu bagaimana Mbak? Boleh? Boleh Pak. Asal sebenarnya ini sih Pak. Jadi sebenarnya yang kami tidak dari pihak assemblernya ini kami tidak bisa menerbitkan tanda tangan atau yaitu tadi Pak Edi sebenarnya stempel ya stempel resminya assembler gitu. Itu sulit sekali buat kita untuk bisa rilis karena memang terhalang oleh hukum gitu. Jadi kami tidak bisa rilis gitu. Jadi mungkin kalau mau ada tanda tangan itu boleh dari pihak lain. Tidak apa-apa dari pihak lain, tapi bukan atas nama assembler seperti itu. Kan abang udah pernah bunda jelasin. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Satu lagi Mbak. Iya Pak Purwanto. Berarti intinya kami para S yang ada di assembler ini bisa melakukan kegiatan diklat atau webinar dan mengeluarkan sertifikat apabila kami menggait pihak tertentu untuk menjadi legal standing cap atau tanda tangannya gitu Mbak ya? Iya boleh kalau misalnya selama cap atau tanda tangannya bukan dari assembler seperti itu. Tapi kalau tapi logo boleh ya Pak ya, logo di sertifikatnya boleh. Boleh. Iya sama-sama. Oke, ada lagi yang ingin bertanya sebelum saya lanjut ke sesi door Satu lagi boleh Bu Anita? Iya, Pak Tri ya? Masalah inilah Bu ya, tanda tangan kita kan ada di belakang tuh biasanya di depan instansi ya, yang di belakang kan ada nama trainer. Itu boleh nggak kita misalkan kita dapat wijak itu Bu yang dikirim via email, boleh nggak kita cantumkan di dekat nama kita Bu? Tidak. Iya. Kalau biasanya boleh, kan ada itu kan boleh gitu Bu, kayak di ICT ada lambang itunya ya, bukan stempel ya Bu ya. Iya, gambar ya Pak ya, gambar. Boleh. Yang dikirim via email itu apa ya Bu, wijak gitu ya. Nah, itu kan boleh ya Bu ya di samping nama kita gitu. Boleh Pak, boleh. Itu pun kalau kita mau buatkan stempel untuk gambar itu boleh ya Bu. Nggak boleh. Soalnya stempel itu bentuknya ini yang lambang yang diberikan dia email itu kita buatkan stempel karena kan kalau pelatihan kan itu perlu gitu karena dia kan hard. Oke. Saya tanyakan ke pihak ini Pak ya, pihak legalnya dulu ya Pak ya, saya takut jawabnya salah. Saya tanyakan dulu. Nanti saya kasih jawabannya ke Pak Edi sama Pak Tri. Boleh apa tidaknya? Gitu ya. Yang lambang itu Bu, bukan lambang lambang wijaknya. Iya, lambang itu Pak Tri, lambang wijaknya itu. Maskotnya. Iya, yang ada maskotnya, iya. Nanti saya tanyakan ya. Iya, makasih. Sama-sama. Oke, ada pertanyaan dari Bu Emma. Kalau di Jawa Barat, guru SMA khususnya yang diakui untuk naikkan tingkat biasanya ditanda tangan KCD. Itu kalau pakai logo assembler boleh ya Bu ya? Logo assembler di print di sertifikat boleh. Cuman ya itu bukan stem. Tapi itu nanti saya tanyakan lagi ya. Oke. Badge ya, iya saya bayangannya badge sih Bu buat itu. Iya badge Bu, badge. Ya nanti saya tanyakan ke pihak legalnya dulu ya Bapak. Oke, Bapak Ibu guru, mungkin saya bisa lanjut ke sesi door prize kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi. Sudah ya. Lanjut. Oke. Nah ini Bapak dan Ibu guru silahkan ini buka Google Meet-nya ya. Google Meet di kolom chat, nanti jawabannya yang paling cepat menjawab, orang pertama yang menjawab itu yang akan mendapatkan merchandise dari kami. Jadi kita ada satu pemenang ya Bapak Ibu guru. Ini pertanyaannya mungkin ini lebih kayak kegiatan di komunitas yang ada di WhatsApp ACE Indonesia. Jadi Bapak Ibu guru silahkan siap-siap ketik ya, ini udah diketik. Jadi ini pertanyaannya Bapak Ibu guru, sudah siap semuanya? Sudah siap? Siap. Siap ya, oke. Saya berikan pertanyaannya, ini satu pertanyaan. Oke.
Pada tanggal berapa Mbak Vinka join grup WhatsApp Indonesia? Silahkan dilihat di HP Bapak Ibu, silahkan dilihat, cari. silahkan. Pokoknya bulan Januari aja. Oke. Ya, setiap orang bisa menjawab satu jawaban ya, tidak bisa dua jawaban. Jadi satu jawaban. Ayo dibantu ya. Ayo. Ayo. Mbak Vinka, langsung aja Mbak Vinka. Coba Mbak Vinka bisikin duluan kemarin. Aduh. Ayo. Sarip langsung ketik 25 wae Sarip. Ayo Bapak Ibu. Saya stres, Pak. Iya, judul lagu 11 Januari saya, Pak. Aku jawab maning lah. 11 Januari. Ayo Bapak Ibu. Boleh Pak, sebagai ini aja. Mbak Vinka, bocorin Mbak Vinka. Tapi tetap satu jawaban pertama yang diisi. Mbak Vinka, bocor WA wae Mbak Vinka. Ini, saya beri waktu. Hadiahnya bagi 2 aja. 2 menit. Nyogok nih. Iya. Tanggal 25 apa sih ya? Oh, ya makasih Mbak Vinka jawabannya ya. Panik semua. Oke, 1 menit lagi Bapak Ibu. Cari di internet nggak ada jawabannya, Bu. Gak ada ya. Harus cari. Di YouTube juga nggak ada ya. Tanya Google nggak ada jawabannya. Di YouTube Itu juga Pak ada. jawab 10 Januari. Sudah Pak tanggal Agung ngirim 5. 2 loh Pak Agung. Tadi Pak Agung 11 Januari. Hadiahnya Yo, rompi. satu orang satu. Hadiahnya rompi Pak Bedoki. Bismillah, semoga Mbak Vinka menjawab yang sesuai dengan jawaban saya. Pak Agung pukul 10.40 10 Januari 2022 lengkap teman. Pet. 10.40. Waktunya langsung di. Berarti Pak Agung ini enggak pernah ngapus ini ya, apanya, chat WA-nya itu. Sorry ya, karena Historinya itu. perkenalkan ini ada anggota baru namanya Vinka tanggal 10. Kalau nggak salah ya. Keren, iya bener itu Pak, di WA itu. Aduh. Oke, Bapak Ibu, waktunya sudah habis. Ya, Bener saya nggak ya? cek ya. Saya cek nih, saya cek. Yes. Dapat Pak kaos. Sarif tanggal 25, Pak Fadli tanggal 5, Bu Helen 11, Bu Sapul tanggal 2. Pak Agung banyak banget itu loh jawabnya. Coba saya. Takut salah cek. tadi. Biasanya kan dapat diskualifikasi Pak Sarif. Enggak. Oke, ya. Ya. Oke. Pemenangnya adalah Pak Agung. Selamat Pak Agung. Oke. Karena hadiahnya baju, Pak Agung udah Jadi- dapat baju nggak jadi. Ya, Baik, kirim Ini karena dokumen. Pak Anita bilang coba cek di WA kan, berarti saya ngeceknya gini aja, searching perkenalkan anggota baru kita, itu aja saya searching. Ternyata masih ada. Saya sudah saya hapus. Saya juga gitu Pak. Ternyata saya belum menghapus di story. Aduh. Mbak Vinka, saya udah gini. Makan ke Sarif. Pak Agung. Makanya sampai Mbak Vinka ternyata masih banyak. Iya, Wanita jadi coba minta jawaban dari Mbak Vinka, benar atau Oh iya, tidak? coba Mbak. Baik, coba Kau Vinka, tanggal 5. benar nggak? Vinka? Iya, Mbak Vinka. Betul. Saya Oh, jadi tanggal 5 Selamat Mbak ya. Pak Agung. selamat Pak Agung. Iya, makasih. Hebat Pak Agung, jamnya pun tahu Pak Agung. Komplit Sampai detail jamnya loh, sekali. harinya, jamnya keren Bapak. Detail. Ada rekamannya sama Pak Agung. Kualitas ya Pak. Tanggal Rekamannya ada berapa sama Pak Agung. PEB gabung di AC Meetup? Ayo. Oh iya, Pak Pak Agung Agung nggak ya? Itu minta ini Mbak Vinka. Mbak Anita yang souvenir itu kapan, Mbak? Iya. Nah, itu yang souvenir masih dibuat, Bu.
itu masih nyari vendor untuk di printnya Bu. Ini iya masih nanti kita umumin Bu kalau sudah ada. Insya Allah bulan depan ya Bu ya, kita udah share link Tokped sama Shopee-nya. Oke, ya selamat ya Pak Agung ya, hadiahnya bukan kaos kok Pak, ini beda lagi bulan ini. Ya lagi, ini kaosnya udah ada 4 ya. Iya. Kaosnya kirim ke guru aja. ini sekarang ini hadiahnya mungkin ini ya salah satu merchandise yang nanti akan kami rilis. Aduh, ya itu nanti mungkin ya kita kirimkan ke Pak Agung insya Allah bulan depan. Insya Allah minggu depan sudah kami proses sih, cuman ya nanti kita akan coba proses cepatnya Pak ya. Baik Bapak Ibu Guru, terima kasih banyak ya. Semoga bulan depan kita bisa ketemu lagi dengan door prize yang lebih seru lagi. Dan ya biasanya pertanyaan door prize itu biasanya pasti seputar kegiatan kita di komunitas lah. Misalnya nanti ada apa gitu ya, nanti jadi pertanyaan. Tadinya tuh ya pertanyaannya tuh mau Pak Edi kampung halamannya di mana? gitu ya. Hampir itu. Iya, di kota Medan. Tapi ya kayaknya semuanya udah pada tahu. Semuanya itu. Oh iya. Serdang Begagai. Betul. Gitu. Karena kampung saya, Bu. Udah Pak Tri dapat hadiahnya Pak. Oke, Kedua. Yang kedua dapat. Terakhir Pak Agung, traktir, Yang benar. terakhir Pak Edi. Yang terakhir Pak Pak Edi. Tri, yang Yang menang terakhir Pak Januari Edi. Challenge itu nanti ditambahi sama Mbak Anita katanya plus gitu. Iya. Satu lagi Mbak Anita challenge-nya. Iya. Kenapa Bu? Satu lagi pertanyaannya. Udah. Bulan depan. Lagi ya. Ya nanti bulan depan deh Bu. Saya ini bulan depan lagi pertanyaannya. Atau enggak nanti kalau misalnya ada meet up dadakan lagi mungkin nanti bisa ada lomba. Kayak waktu itu ingat nggak Bapak Ibu yang lomba dadakan itu yang coba buka project ini siapa yang bisa menjawab puzzle-nya. Oh iya dapat voucher. Iya. Itu ya. Iya Nggak Pak. taunya nggak dikunci, langsung otomatis buka dari laptop setnya. Iya itu. Iya ya Allah. Nantikan Belum ada saja agentnya. door prize dadakan ya Bapak Ibu. Nantikan saja door prize dadakannya di komunitas. Oke, Bapak Ibu Guru, terima kasih sudah hadir di sesi ACE Meetup kali ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat ya Bapak Ibu Guru. Nantikan ACE Challenge berikutnya di minggu depan akan saya umumkan ya. Dan semoga kita semua dilindungi dan semoga kita sehat selalu. Saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu foto dulu. Udah kentara ini. Udah kentara semuanya. Ini udah keluar. Aduh, Bapak Ibu. Foto dulu kita. Sebentar ya. Ya, silahkan nyalakan webcamnya. Duh, Pak Salahuddin udah keluar. Ya udahlah. Pak Anta juga nggak hadir. Wah, Bu Helen rompi baru langsung dipakai. Iya, Oh iya tuh rompi Bu. Senyumnya semeringah langsung. Belum dicuci. Belum dicuci. Dalamnya puisi. Baik Bapak Ibu, kita foto ya. Saya hitung 1, 2, 3, cheers. Senyum, yang nggak senyum dikurangi poinnya. Oke, sekali lagi Bapak Ibu pose lain. Pose yang lain. Apapun boleh. 1, 2, 3, cheers. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Kita akan bertemu lagi di sesi selanjutnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa bertemu lagi. Terima kasih Mbak Anita, Mbak Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi.